amal. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sediakan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati dan saya sayangi rekan-rekan guru SD Negeri 2 Sarawak semuanya. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Pada kesempatan ini saya Zakiati CGP Angkatan 9 akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat datang para guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita tercinta, yaitu di SD Negeri 2 Sarawak. Konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Jadi di sini ada 7 konsep utama modul budaya positif yang hari ini akan kita bahas sama-sama satu persatu. Nanti apabila di dalam penjelasan ada yang kurang tepat, silakan ibu-ibu saya beri kesempatan untuk bertanya. Kita lanjut ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti di sini kita akan mewujudkan 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bisa ibu sebutkan 6 profil pelajar Pancasila? Yang pertama, atau kita nyanyikan dulu biar semangat. Bisa? Bisa. Ayo ibu. 1, 2, 3. Profil. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan nobel, gotong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Udah semangat lagi ya? Oke, kita lanjut. Nah, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan disiplin positif? Jadi disiplin positif dalam budaya kita maknanya kata disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, tetapi disiplin di sini adalah selain untuk membentuk sesuatu karakter yang baik, kita juga memberikan rasa nyaman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal itu memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi di dalam diri anak sendiri untuk mematuhi keyakinan-keyakinan tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak didik kita untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman sama sekali. Jadi kita di sini sama-sama meyakini dan mematuhi serta memegang teguh terhadap disiplin tersebut. Nah, untuk merancang atau menjalani suatu disiplin positif itu kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia apa saja sih
yang harus kita pahami. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini yang pertama ada bertahan hidup, kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga ada penguasaan, yang keempat ada kebebasan, dan yang kelima ada kesenangan. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia ini tidak dapat dipisahkan dari karakter dan dari dari rasa yang wajib terpenuhi dari manusia tersebut atau dari kita sendiri. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi apa sih yang ada pada diri seseorang itu? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Jadi saat seseorang melakukan sesuatu pasti dia punya alasan. Inilah yang disebut dengan motivasi diri. Motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Pernah nggak ibu-ibu merasakan ya udahlah ikutin aja daripada bermasalah nanti. Nah, pernah nggak ibu? Inilah yang disebut dengan menghindari ketidaknyamanan. Cenderung kepada menghindari masalah. Ya udah kita jalani aja daripada nanti bermasalah. Inilah yang disebut dengan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sama juga dengan murid kita. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Nah, kalau besok datang terlambat ibu suruh berdiri di luar, otomatis dia patuh. Kenapa? Dia tidak nyaman berdiri di luar saat teman-temannya belajar. Oleh sebab itu dia patuh. Itulah disebut dengan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ada anak-anak yang termotivasi seperti itu. Kemudian ada motivasi perilaku manusia mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pernah nggak ibu mendapat ya udah, ayo kita buat ini, nanti kan dapat duit ya, nanti kan dapat ini, nanti kan dapat itu. Itulah melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan. Sama juga dengan peserta didik kita, melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Misalnya nih, oh kan kalau kita buat ini nanti ibu bilang nanti nilainya ditambah. Kita mengiming-imingi murid dengan nilai, dengan hadiah. Jadi murid itu motivasi dirinya untuk berubah karena mengharapkan sesuatu tersebut. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan diri. Ini merupakan motivasi intrinsik yang kita harapkan. Bukan motivasi dari luar, bukan gara-gara ini dengan hadiah, bukan gara-gara hukuman, tapi di dalam diri sendiri karena dia sadar akan nilai-nilai kebajikan tersebut. Itu yang ingin kita lakukan, itu yang ingin kita tanamkan dari budaya positif tersebut. Adanya kesadaran akan motivasi dari diri siswa. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Menghukum, kehukuman. Hukuman di sini yang pertama ada menyakitkan, murid jadi takut, murid tidak nyaman, kita memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini akibat-akibat dari hukuman. Hukuman itu tidak harus kalau kita memukul. Hukuman itu bisa macam-macam. Pokoknya sesuatu yang memberikan rasa tidak nyaman terhadap murid itu sudah termasuk ke dalam hukuman. Contoh, kita menyuruh murid berdiri di depan kelas atau di luar kelas. Dia merasa tidak nyaman, dia merasa malu. Menurut kita itu biasa, tapi menurut murid itu sudah sesuatu yang sangat menyakitkan untuk dia. Karena membuat dia tidak nyaman, itu sudah masuk ke dalam hukuman. Kemudian ada penghargaan. Penghargaan itu tidak selalu membawakan efek positif, ada juga efek negatifnya, seperti tidak efektif, merusak hubungan sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri sendiri. Jadi penghargaan itu kita harus melihat dulu efek-efek dari penghargaan tersebut, bukan hanya sekedar memberikan penghargaan yang malah memberikan efek-efek negatif untuk si anak. Next. Kemudian ada konsekuensi, penguatan jangka pendek. Kalau kamu melakukan ini, konsekuensinya ini. Mungkin itu berhasil, tapi dalam jangka pendek. Nah, kita perlu terus memonitoring berkelanjutan. Sampai lama-lama kita terus mengawasi. Kenapa? Kalau tidak kita monitoring, dia tidak berbuat. Itu efeknya.
restitusi. Apa efek dari restitusi? Murid akan bertanggung jawab perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Efeknya bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Kemudian, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian, ada namanya teori kontrol. Ada teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol, jadi murid bersemangat. Kemudian yang ada murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya. Next, konsep disiplin atau pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang karakter lebih kuat. Ciri-ciri restitusi adalah, kita lanjutkan ya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu melalui restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Next, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh, yang pertama, guru menghukum siswa tersebut. Kalau yang namanya hukuman, guru menghukum siswa saat dia datang terlambat ke sekolah dengan lari keliling lapangan sebanyak 7 kali putaran. Guru marah dan murid menjadi takut. Ya, benar. Apakah ibu pernah melakukan hal seperti ini? Saya pernah. Nah, mudah-mudahan nanti nggak lagi ya ibu. Ya. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk berdiri di depan kelas, atau guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, itu yang konsekuensi. Sedangkan restitusi di sini, guru menanyakan keyakinan kelas, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Tidak menghukum, tidak memberikan konsekuensi, tapi kita kembali ke keyakinan kelas dan kelas kita sepakati dengan murid kita di kelas. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, bagaimana cara melakukannya? Dengan 5 posisi kontrol restitusi. Ingat ya ibu-ibu, posisi kontrol guru itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Next, bagaimana sih yang disebut dengan 5 posisi kontrol ini? Kita lihat satu per satu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa datang terlambat ke sekolah. Penghukum. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, nanti ibu lihat di mana posisi kontrol yang setelah ibu lakukan selama ini. Yang pertama, penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan baris. Murid jadi takut. Langsung data-data dihukum. Kalau pembuat rasa bersalah, jangan bilang omongan nih. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Kita mengungkapkan kekecewaan kita. Jadi anak-anak merasa bersalah. Kalau teman, ayolah yang tertib buat bu guru bangga. Kalian ini tidak apa-apa. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu kalau posisi teman. Kalau teman tahu kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau posisi manajer, apakah kamu tahu kira-kira kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Kita menanyakan dulu, memvalidasi dulu kesalahannya. Kita menanyakan dia salah apa, baru
kita validasi identitas, kita tanyakan kesalahannya, baru nanti kita tanyakan apa namanya keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa jawab ibu? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ada yang bisa jawab? Oke. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena menurut saya kalau peraturan kelas itu pertama kita kan buat peraturan dulu, udah dapat itu poin-poin, misalnya jangan begini, jangan begitu, jangan selama, baru nanti dilakukan jadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu tercermin budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Oke, terima kasih Bu. Bagus sekali jawabannya. Ya, ya. Jadi kalau keyakinan kelas ini kita sepakati bersama guru dengan siswa. Kalau peraturan kan dibuat oleh guru saja biasanya ya. Oke, benar sekali. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor roda 2? Kenapa kita pakai helm? Demi keselamatan. Kita meyakini itu untuk keselamatan ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, itu adalah nilai yang kita pahami benar. Jadi jangan pakai helm gara-gara takut ditangkap polisi. Oke ya, lanjut. Nah, ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama saat kita melakukan keyakinan, membuat keyakinan kelas, berdiskusi dulu dengan anak tentang peraturannya. Setelah itu baru kita rumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, baru nanti di sini ada kegiatan. Ini adalah yang saya lakukan. Pertama saya berdiskusi dengan anak-anak. Itu kan saya buat sendiri ya, tapi saya ajak anak untuk berdiskusi. Kemudian saya ajak anak untuk merumuskan peraturan menjadi keyakinan dan menempelkan keyakinannya di papan tulis. Setelah ada nanti keyakinan apa yang akan kami ambil, baru saya tempelkan di dalam lembar rapor dan dipajang di kelas untuk selalu dilihat dan diingat. Nah, keyakinan kelas yang telah saya sepakati bersama anak-anak yang pertama adalah disiplin waktu. Artinya anak-anak datang tepat waktu, bukan cuma anak-anak, saya juga. Kemudian belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Kemudian menjaga kebersihan kelas, saling menghormati antara guru dan teman, saling membantu dan bekerja sama. Kemudian selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam. Gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas 2 SD Negeri 2 Semarang? Nah, lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Jadi bukan guru saja ya, kita libatkan juga murid, kita tanya pendapatnya, baru kita kita ambil poin-poin dari kesepakatan tersebut. Nah, ini adalah gambar segitiga restitusi. Apa saja sih dari segitiga restitusi itu? Saat anak-anak melakukan suatu kesalahan, yang pertama kali kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita semua, artinya di sini kita tanya dulu apa yang telah terjadi tadi. Nah, kemudian kita katakan kita semua melakukan hal yang terbaik atau kita semua melakukan hal yang salah. Kalau itu di posisi kamu, itu juga akan melakukan hal yang sama. Begitu kira-kira itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku ini memiliki alasan. Apa sih sebenarnya anak-anak? Apa sih alasan kamu melakukan ini? Atau kamu pasti punya alasan ya melakukan itu? Itu harus kita lakukan. Terakhir kita tanya keyakinan kelas. Kita tanya sama anak-anak, keyakinan kelas mana ya yang telah kamu lakukan? Nah, ya Bu, silakan dulu. Itu kok sepakat Dek? Karena itu kan punya orang ini restitusi. Punya diri kan nanti berbeda. Ya, ya. Kita akan lihat contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan, Ibu-ibu.
boleh menontonnya. Ini adalah kasus pertama. Di sini ada murid saya Askia, saat dia kawan yang menyontek tugas dia melempar karena marah. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Nah, ini dia nih contoh. Ini adalah simulasi saat siswa saya melakukan kasus yang saya lakukan. Ini lihat videonya. Jadi di sini si Askia marah karena si Rizky mencontek tes dia. Apa yang dilakukan? Dia marah dan membanting bukunya karena dia tidak senang. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya menerapkan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, kemudian menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menyayangkan keyakinan. Nah, di sini kegiatan yang ini saya tanyakan, kamu tadi membanting buku ya? Ya, dijawab. Ya. Nah, seperti yang terdengar di sini ya, dengar ya Ibu. Nah, dengarkan apa yang saya tanyakan juga. Ya, kita lihat sebentar ya. Contoh kasus yang pertama yang saya lakukan. Kita nonton dulu ya dan semangat. Jadi kita ada contoh, nanti kita diskusikan sedikit. Contoh kasusnya siapa selanjutnya WA aja? Dekonnya di WA. Video dekon. Sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua setelah testimoni dari Askia Nafisa. Mau masuk, mau minum, kemudian tolong bentar ya. Mana minumnya? Contoh kasus yang kedua. Di sini posisinya si Arkan marah gara-gara si Aksar senggol-senggol dia saat lagi main di berkelahi. Itu kawannya memisahkan, tidak terjadi aksi pukulan. Nah, nonton lagi ya. Yang saya lakukan saat dengan penerapan ketiga restitusi terhadap si Arkan.
melakukan segera restitusi terhadap tindakannya. Ya, kita lanjut. Dalam penerapan disiplin, Pak ambil video lainnya ya, ganti ya. Tadi adalah tayangan tentang 2 kasus yang saya lakukan dan saya selesaikan menggunakan segitiga restitusi, baik itu kasus tentang Asia maupun tentang Akarna. Dalam penerapan program disiplin, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi sebagai manajer seperti yang saya lakukan dalam kasus Askia dan Arkan tadi, yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar semoga sesi sharing tentang pemahaman kita tentang disiplin positif tadi bermanfaat untuk ibu semuanya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Siapa selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang bisa sebutkan? Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Ada yang bisa sebutkan? Nah, oke, jelaskan sedikit ya. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama antara ibu dengan kalian. Bagaimana aturan yang ada di dalam kelas ini kita tentukan bersama. Nah, berarti nanti kalian boleh menuliskan apa yang kalian inginkan untuk kelas ini. Aturan-aturannya kita sepakati bersama. Kenapa kita membuat aturan seperti itu? Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah pegangan kita bersama nanti saat adanya suatu hal, baik itu hal yang baik atau hal yang buruk seperti pelanggaran, kita kembali lagi kepada keyakinan kelas. Nah, paham Ibu? Sudah. Kemudian
duluan. Berarti tidak boleh terlambat ya? Ya. Atau datang tepat waktu. Masuk tepat waktu. Ya, masuk atau oke, kemudian tidak boleh dengar jika guru menjelaskan. Mendengarkan saat guru menjelaskan. Dari ini semua tentang Kemudian satu lagi. Ada satu lagi nih yang sama. Tidak